maníaco do parque. Este cidadão aqui, ó. Bayangin, kamu ditawari pekerjaan dengan gaji besar oleh pria yang terlihat baik dan meyakinkan. Tidak ada senjata, tidak ada ancaman, tidak ada yang terlihat mencurigakan. Lalu kamu mengikutinya masuk ke sebuah hutan. Dan itulah keputusan terakhir yang dibuat banyak wanita. Karena pria ramah ini ternyata adalah predator berantai yang telah menghancurkan puluhan kehidupan. Kisahnya begitu mengerikan, sampai seluruh Brazil dibuat ketakutan. Dan yang paling mengejutkan, selama ini dia hidup normal di tengah masyarakat, seolah tidak pernah melakukan apapun. Inilah kisah nyata Manacho do Parque, si maniak taman. Jadi bosku, tanpa berlama-lama langsung aja, inilah alur cerita filmnya. Suatu hari di tengah panasnya kota Sao Paulo, ada seorang cowok bernama Chico yang tiap hari keliling kota pakai sepatu roda. Gayanya brutal, ngebut, kadang hampir nyerempet orang. Banyak warga kota kesel sama dia, tapi anehnya anak-anak komunitas sepatu roda malah nganggap dia keren dan pemberani. Dari luar, Chico kelihatan kayak cowok bebas yang cuma suka olahraga ekstrem. Padahal nggak ada yang sadar kalau sebenarnya dia lagi berburu mangsa. Pada saat itu, matanya langsung tertuju ke seorang cewek muda yang lagi jalan sendirian. Dengan santai, Chico ngajak kenalan, ngobrol, lalu ngajak jalan-jalan. Cewek itu nggak curiga sama sekali, karena Chico kelihatan ramah dan percaya diri. Mereka akhirnya masuk ke area hutan kota yang lumayan sepi. Dan beberapa waktu kemudian, Chico keluar sendirian dari sana. Tapi entah kenapa, tiba-tiba cewek tadi hilang begitu aja tanpa kabar. Di sisi lain kota, ada seorang jurnalis muda bernama Elena yang lagi berusaha keras biar dianggap serius di kantor medianya. Setiap berita yang dia bikin selalu diremehin sama atasannya yang bernama Vincent. Sementara itu, kehidupan Chico kelihatan normal banget. Dia kerja sebagai kurir di bengkel dan bahkan disayang bosnya karena rajin serta selalu tepat waktu. Gak ada yang nyangka kalau cowok yang kelihatannya sopan dan pekerja keras itu ternyata nyimpen sisi gelap yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, Chico kembali nemuin target baru. Kali ini seorang gadis bernama Christina. Modusnya sama, dia ngaku lagi nyari model untuk produk kosmetik dengan bayaran gede. Awalnya, Christina nolak, tapi karena tergiur uang, akhirnya dia mau ikut. Sebelum pergi, Christina sempat nelepon saudarinya buat kasih tahu soal pekerjaan dadakan itu. Bahkan dia sempat nyebutin ciri-ciri Chico kalau terjadi sesuatu. Dan ternyata, firasat buruk itu benar. Chico membawa Christina masuk jauh ke dalam hutan. Begitu suasana mulai sepi, sifat aslinya langsung keluar. Dia nyerang Christina dengan brutal sampai nggak sadarkan diri. Setelah itu, tubuh korban diseret ke semak-semak dan diperlakukan dengan sangat kejam. Yang bikin ngeri, setiap selesai beraksi Chico selalu mengambil kartu identitas korbannya seperti trofi pribadi. Jasad Christina ditemukan secara nggak sengaja oleh seorang kakek yang lagi ngejar layang-layangan, punya cucunya di tengah hutan. Dan kasus itu mulai menarik perhatian media. Karena wartawan senior lagi sibuk, Elena akhirnya nekat turun langsung ke tempat kejadian perkara bersama rekannya, bernama Berto. Tapi setibanya di sana, mereka malah dapat fakta lebih mengerikan. Ternyata bukan cuma satu mayat yang ditemukan, melainkan dua mayat wanita sekaligus. Dari situlah Elena bikin artikel dengan judul Si Maniak Taman. Berita itu langsung meledak di seluruh Sao Paulo. Orang-orang mulai takut keluar malam. Sementara polisi makin ditekan buat segera nangkep pelakunya. Ironisnya, Elena yang awalnya diremehin malah mulai dianggap serius gara-gara berita itu. Tapi bro, di saat semua orang panik, Chico malah hidup biasa aja. Dia tetap kerja, tetap main sepatu roda, bahkan masih terus nyari korban baru dengan modus yang sama. Lalu, di sisi lain, Elena yang penasaran mulai nyelidik lebih dalam. Dia ngobrol sama kakaknya yang mantan psikolog, dan dari situ dia sadar kalau psikopat biasanya punya kemampuan manipulasi yang tinggi. Mereka bisa kelihatan ramah, sopan, bahkan karismatik di depan orang lain. Petunjuk paling penting akhirnya datang dari Lucy, saudari Christina yang menjadi salah satu korban. Lalu Lucy bercerita kalau cowok yang terakhir bersama adiknya suka main sepatu roda di taman kota. Dan dari situlah Elena langsung menuju komunitas sepatu roda dan pura-pura mau bikin liputan tentang mereka. Diam-diam, dia meminta rekaman video aktivitas komunitas itu untuk mencari wajah pelaku.
Malam harinya, Elena memperlihatkan video tersebut ke Lucy. Mereka dengerin satu persatu suara para anggota komunitas. Sampai akhirnya Lucy langsung nunjuk layar dengan yakin. Disitulah pertama kali identitas Chico mulai terbongkar. Besoknya, sketsa wajah Chico langsung muncul di koran nasional. Begitu sadar dirinya mulai diburu polisi, Chico panik berat. Dia buru-buru balik ke bengkel dan membakar semua kartu identitas korban yang selama ini dia simpan. Setelah itu dia kabur sambil ninggalin surat terima kasih untuk bosnya. Dan yang bikin merinding, bosnya sama sekali nggak percaya kalau Chico adalah pembunuh berantai. Sementara itu, Elena terus mengejar jejaknya sampai ke kampung halaman Chico. Di sana dia bertemu ibu Chico yang syok berat mendengar tuduhan terhadap anaknya. Sang ibu bilang kalau nama asli Chico sebenarnya bernama Tim, dan sejak kecil anaknya cuma bercita-cita jadi atlet sepatu roda profesional. Buat ibunya, Tim adalah anak baik yang gak mungkin melakukan semua itu. Pelarian Chico makin jauh sampai ke daerah terpencil. Di dalam pelarian juga, dia pun membuang sepeda motor ke sungai untuk menghilangkan jejak. Setelah itu dia mencoba kabur menuju Argentina menggunakan identitas aslinya, dan anehnya dia hampir berhasil lolos. Di saat yang sama, Elena mulai mewawancarai para korban yang selamat. Satu persatu akhirnya berani buka suara setelah lama trauma. Semua cerita mereka sama. Mereka dijebak dengan tawaran pekerjaan model, dibawa ke hutan, lalu diserang secara brutal oleh Chico. Beberapa hari kemudian, Chico tinggal di sebuah desa kecil dan berteman dengan pria bernama Robert. Karena menganggap Chico orang baik, Robert bahkan ngajak dia tinggal dan makan di rumahnya. Tapi saat Robert pergi ke pasar, dia kaget setengah mati melihat poster buronan dengan wajah Chico terpampang jelas di sana. Dengan panik dia langsung nelpon polisi, lalu buru-buru kembali pulang. Dan di rumah Robert, situasi udah hampir terlambat. Chico mulai mendekati istri Robert dengan tatapan yang sama seperti para korbannya dulu. Untungnya, tepat sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, polisi datang dan langsung menangkapnya. Tanggal 4 Agustus tahun 1998, Chico akhirnya resmi ditangkap. Tapi bahkan setelah diborgol pun dia masih terus bilang kalau dirinya nggak bersalah. Sampai akhirnya Elena datang langsung ke penjara untuk mewawancarainya. Awalnya Chico tetap menyangkal semua tuduhan, tapi Elena kemudian menunjukkan bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Kartu identitas korban ditemukan di bengkelnya, dan bekas gigitan di tubuh korban ternyata cocok 100% dengan DNA giginya. Di momen itu, Chico akhirnya kehilangan kendali dan ngamuk di depan Elena. Semua topeng ramah yang selama ini dia pakai runtuh begitu aja. Setelah penyelidikan selesai, total ditemukan 10 korban tewas dan 13 korban selamat yang berhasil memberi kesaksian. Artinya, ada 23 wanita yang hidupnya dihancurkan oleh pria ini. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 285 tahun penjara kepada Chico. Tapi karena hukum di Brazil saat itu membatasi hukuman maksimal hanya 30 tahun, pria yang dijuluki si maniak taman itu diperkirakan bisa bebas pada tahun ke-2028. Dan akhirnya, film pun berakhir. Buat kalian yang dengerin cerita ini sampai akhir, terima kasih. Dan jangan lupa like dan subscribe ya.